Ini panel yang kita pernis menggunakan pernis dop standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brother Paint Channel pastinya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, oke, jadi untuk kesempatan kali ini gua akan kasih kalian tips dan trik bagaimana caranya supaya varnish dop itu bisa keras dan anti gores. Nah, jadi seperti varnish dop pada umumnya yang belakangan ini banyak beredar di motor-motor keluaran terbaru ya. Itu mulai dari akhir 2018 sampai saat ini 2020 itu masih tren untuk bodinya itu finishingnya dop. Nah, jadi bagaimana caranya supaya hasil varnish dop itu bisa benar-benar halus kayak motor-motor baru, dan pastinya ada kelebihannya. Itu untuk varnish dopnya lebih keras dan anti gores. Bagaimana caranya, bagaimana tipsnya, kalian ikuti aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip supaya kalian mendapatkan informasi dan cara-caranya secara tepat dan maksimal. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang mau konsul seputar pengecetan, mau sharing seputar pengecetan, teman-teman bisa follow aja Instagramnya Brother Paint. Teman-teman bisa tanya-tanya via DM, karena kebetulan udah banyak banget teman-teman di luar sana yang sharing dan konsul seputar pengecetan, dan mereka coba dan diaplikasiin dan hasilnya bener-bener oke banget pastinya. Buat teman-teman yang mau belajar silahkan, karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, keep watching. Nah, oke, jadi di sini gue udah ada dua panel. Nanti panel yang satu gue akan varnish menggunakan clear doff yang biasa. Nah, untuk panel berikutnya nanti kita clear doff menggunakan clear doff yang anti gores. Sebelumnya sorry banget nih kalau emang agak berisik, karena kebetulan di belakang ruangan cat gue ada proyek penggalian kabel ya, yang nggak kelar-kelar, digali lagi, ditutup lagi, digali lagi. Oke bro, jadi sebelum kita cat, panel ini akan kita epoxy dulu menggunakan Belcoat Primer Surfacer yang warna biru ini, bukan menggunakan Belcoat PU2K Surfacer ini. Kenapa kita pakai Primer Surfacer? Karena Belcoat Primer Surfacer ini jauh lebih keras dibanding yang PU2K Surfacer. Jadi sebenarnya Belcoat Primer ini diperuntukkan untuk plat-plat besi. Karena Primer Surfacer ini dari Belcoat itu udah anti karat. Jadi kita menggunakan Primer Surfacer. Dan hasilnya jauh lebih keras pastinya. Karena kita menginginkan hasil cetan dan hasil pernis yang anti gores. Jadi kita menggunakan Belcoat Primer Surfacer.
jadi setelah panelnya udah diamplas, kita lanjut masuk ke proses pengecatan ya. Untuk proses pengecatannya di sini gue pakai warna biru ya, biru candy, tapi untuk finishingnya dibuat doff atau matte. Nah kebetulan kemarin di Instagram itu ada yang nanya waktu gue ngecat Aerox, itu birunya pakai biru candy apa? Ini gue pakai biru candy dari produknya Silber. Ini udah PU ya, bukan yang NC, ini jenisnya PU. Nah untuk dasarannya, supaya hasilnya bisa bagus, untuk dasarannya itu kita campur antara biru candy sama silver. Nah kelebihannya kenapa kita campur, untuk finishingnya nanti lebih gampang nutupnya dibanding dasaran silver. Untuk silvernya kita bisa pakai silver yang metaliknya kasar. Ya oke, jadi sekarang kita mixing dulu untuk dasarannya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bikin dasaran untuk ngecat candy, kalau bisa disesuaikan sama panel yang akan dicat. Kalau misalkan panelnya banyak, usahain untuk dasarannya buatnya agak banyak aja. Nggak apa-apa lebih daripada kurang, karena kalau kurang nanti ketika teman-teman mixing lagi takutnya beda warna dasarannya. Itu mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi teman-teman buat lebih banyak aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti lebih juga kan bisa disimpan untuk project berikutnya. Nah oke teman-teman, jadi sekarang cat dasarnya udah siap. Sekarang kita masukin ke spray gunnya. Nah jadi untuk teman-teman setiap mau melakukan proses pengecatan, entah itu epoxy, cat atau vernis sekalipun, kalau bisa itu disaring dulu. Karena pastinya di dalam cat itu banyak banget partikel-partikel debu ya, atau kotoran-kotoran yang tercampur. Jadi itu menyebabkan hasil catatan itu nggak rata, banyak bintik-bintik nantinya. Nah ini kayak gini. Nggak mahal kok teman-teman, cuma modal sekitar 50.000 aja. Saringan ini udah bisa 1 tahun teman-teman pakai. Pokoknya mau tanya-tanya lebih lanjut teman-teman bisa via DM Instagram aja ya. Nah oke teman-teman, jadi sekarang langsung aja kita cat untuk melakukan proses pengecatan dasar ya. Untuk dasaran cat candy kalau bisa itu jangan silver. Kenapa? Karena kalau silver itu lama banget tutupnya. Jadi usahakan silvernya itu dicampur sama warna candy-nya. Jadi agak kebiru-biruan. Kalau misalkan biru candy ya buat agak kebiru-biruan. Kalau misalkan merah candy buat agak kemerah-merahan, atau bisa dibilang pink metalik atau biru metalik lah, tapi agak soft. Jadi kalau kita buat kayak gini, itu nanti untuk cat candy-nya itu lebih gampang nutupnya, lebih gampang meratanya. Nah oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk untuk pengecatan biru candy-nya. Nah ini kebetulan untuk biru candy-nya ini udah cair ya. Nah untuk perbandingan candy itu, cat candy itu perbandingannya antara cat candy sama thinner itu 1:1 atau 1:1,5. Jadi 1 untuk cat candy-nya, 1,5 untuk thinnernya. Nah oke teman-teman, jadi ini udah selesai untuk pengecatan warna candy-nya. Jadi untuk menghasilkan hasil yang rata seperti ini, teman-teman harus ngecatnya berurutan ya, mulai dari sini terus berjalan seperti yang tadi teman-teman lihat. Nah untuk hasil yang merata seperti ini membutuhkan antara 5-6 lapis. Nah ini satu lagi nih, ada info penting buat teman-teman. Jadi kalau ngecat warna candy, usahakan jeda antara dari cat ke vernisnya itu jangan terlalu lama. Maksimal banget 5 menit. Karena kalau lebih dari itu nantinya vernisnya nggak nempel dengan sempurna.
Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah masuk proses akhir ya, proses pemernisan. Nah jadi dalam video ini, dalam konten ini sebenarnya poin utamanya adalah di proses pemernisannya. Bagaimana kita menghasilkan hasil pernis yang keras dan anti gores. Jadi semua informasi yang tadi gue ulas di video ini itu hanya informasi tambahan aja buat teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar, saling berbagi informasi apa aja seputar dunia pengecatan yang kita tahu. Kalau mungkin teman-teman ada yang punya info lebih, punya pengetahuan lebih, silahkan aja tulis di kolom komentar. Nah oke teman-teman, jadi ini adalah rahasianya kenapa pernisan itu bisa keras dan anti gores. Nah jadi untuk hardener ini kita menggunakan hardener Siken P35. Ini kita mixing menggunakan clear Doff Lux. Sebenarnya ini hardener clear glossy ya, tapi bisa kita aplikasikan menggunakan clear yang Doff. Nanti kita akan buat dua. Yang pertama, panel pertama kita furnish menggunakan clear Doff dengan bawaan aslinya. Untuk clear dan hardenernya ini bawaannya. Nah, untuk panel yang satunya akan kita furnish menggunakan furnish Doff Lux dan menggunakan hardener Siken P35. Gimana hasilnya? Buat kalian yang penasaran, simak aja video ini terus ya. Kita upgrade dulu nih untuk furnish Doff-nya. Untuk perbandingannya 2:1 ya. Oke, jadi untuk panel yang berikutnya ini kita furnish menggunakan furnish Lux yang original ya. Untuk hardenernya original bawaan dari furnish Doff Lux ya. Nah teman-teman jangan lupa ya, untuk furnish Doff-nya itu 2 lapis. Karena kebetulan tadi yang lapis pertama itu lupa gue rekam, jadi ini udah masuk lapis yang kedua. Nah oke, jadi sekarang kedua panel ini udah selesai kita furnish ya. Sekarang kita tunggu kering aja. Paling nggak kita tesnya besok aja untuk ngetes kekuatan anti goresnya. Nah oke teman-teman, setelah 1 kali 24 jam ini udah kering cukup maksimal ya. Nah ini dia. Nah oke, jadi kayak gini nih penampakannya nih. Kalau dari tekstur furnishnya antara ini yang upgrade menggunakan Siken ini jauh lebih halus ya dibanding sama yang original ini. Original furnish Lux agak sedikit kasar. Tapi kalau warna sih sama ya. Nah jadi buat teman-teman yang suka sama warna ini bisa teman-teman aplikasiin aja untuk proyekan motornya sendiri atau untuk proyekan customer ya. Nah sekarang kita tes aja nih kekerasannya kayak gimana. Nah oke teman-teman, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk kekuatan furnishnya ya. Yang pertama kita coba dulu dari panel yang kita furnish menggunakan furnish Doff standar. Nah ini kelihatan ya, ini lecet di sini. Sekarang kita coba panel berikutnya yang menggunakan furnish Lux dengan upgrade hardener Siken. Nah di sini ada lecet ya.
menitan lebih. Oke, jauh lebih kuat ya. Teman-teman, jadi kesimpulan dari eksperimen ini adalah clear doff yang menggunakan hardener chicken yang kita upgrade itu jauh lebih keras dibandingkan clear doff yang original bawaannya ya. Maksud gue yang original bawaannya itu adalah clear doff lux yang menggunakan hardener dari hardener luxnya. Tapi furnace doff yang menggunakan hardener chicken itu jauh lebih keras. Nah, jadi sebenarnya bodi motor itu emang nggak diperuntukkan untuk diketok-ketok. Nah, jadi kalau kalian pakai clear doff dengan menggunakan hardener chicken yang kita upgrade itu jauh lebih keras. Insya Allah untuk goresan-goresan atau gesekan-gesekan di parkiran itu jauh lebih aman. Nah, jadi bodi teman-teman jauh lebih aman ketika terjadi goresan di parkiran atau dibaretin sama orang iseng ya, itu jauh lebih aman. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.